Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita banyak sekali kenikmatan ya, terutama dua nikmat yang sering kita lupakan adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan desain sistem bagian pertama. Kemudian sholawat dan salam tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, kita lanjutkan materi pekan lalu ya, yaitu bagaimana cara kita menentukan keperluan sistem. Kemarin kita sudah mempelajari bahwa tujuan dari perkuliahan kita ini adalah untuk membuat keperluan-keperluan sistem, baik keperluan non-fungsional maupun keperluan fungsional ya teman-teman ya. Kemarin saya sudah tunjukkan bentuk di proposal sistemnya ya. Itu adalah di bagian subbab yang ini. Ya, subbab 5 ya. Nanti ada 5.1, ini adalah keperluan non-fungsionalnya. Kemudian kan ya fungsional kan ada banyak ya, ada keperluan operasional, kinerja, keamanan, budaya politik gitu ya. Nanti diisikan seperti ini. Nah, contohnya di sini ya. Nanti ini 5.1, ini 5.11 gitu ya. Dimasukin aja. Nanti ada penjelasannya teman-teman ya. Misalnya ini di keperluan yang operasional ini 5.1.1 ini ya, berarti yang ini ya. Nah, nanti di bawahnya apa gitu ya. 5.1 ada apa aja gitu ya. Ada 1, 2, 3. Terserah 4, 5, 6 ya. Ini contoh bentuknya adalah seperti ini. Jadi ini tujuan akhir kalian itu membuat keperluan-keperluan ini yang akan dimasukkan ke dalam proposal sistem sub bagian kelima gitu ya. Nah, nanti itu tadi non fungsional ya. Ini non fungsional, ini yang fungsionalnya. Nanti bentuknya akan seperti ini kurang lebih. Gitu ya. Jadi secara fungsional itu sistem yang akan kalian buat itu memiliki feature apa aja gitu ya. Nah, ini contohnya adalah sistem informasi klinik gitu ya. Ini bisa ke feature yang pertamanya adalah yaitu bisa menjadwalkan pertemuan dengan dokter yang pertama. Kedua, bisa melakukan komunikasi secara real time gitu ya. Kemudian yang ketiga, aplikasinya bisa melakukan asesmen kesehatan ya melalui beberapa pertanyaan kuesioner nih. Dan nanti di sini kalian bikin ya kemarin saya bilang ya detail mungkin, tetapi dibuat terstruktur mungkin juga gitu ya. Jadi tidak dalam bentuk narasi yang bla 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 gitu ya. Jadi dalam bentuk narasinya itu ketika kalian melakukan pengumpulan ya, pengumpulan datanya ya, baik data secara lisan atau dokumen ketika kalian berhubungan dengan user, baru nanti dianalisis kemudian diperas menjadi seperti yang ada di layar kalian nih. Nah, kemarin sudah nyampe ya. Mana ini? Nah, udah sampai definisi keperluan, kemudian contohnya ya, ini sama seperti yang saya contohkan tadi. Kemudian cara membuat, kemudian saya hentikan di sini ya. Masalah ketika kalian melakukan penentuan keperluan-keperluan yang nantinya akan menjadi bentuk dari sistemnya gitu ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke strateginya teman-teman ya. Jadi nanti ada strategi dan teknik ya. Jadi ini nanti ada strateginya dalam kalian melakukan pengambilan atau melakukan atau mengumpulkan data ya.
dari stakeholder, dalam hari ini stakeholder ya. Jadi kalau kalian bikin sistem itu bukan pengguna saja. Stakeholder itu macam-macam ya. Ada penggunanya yang langsung menggunakan, kemudian ada pemilik sistemnya ya. Walaupun pemilik sistemnya tidak menggunakan sistem, tetap harus ditanyakan ya keperluan dia itu apa. Jadi keinginan lah ya, keinginan dia dengan adanya sistem ini adalah apa. Justru yang paling penting ini ke pemilik ya, sehingga pemilik akan dengan ikhlas ya memberikan pendanaan yang sesuai tentunya ya, gitu. Terus bisa juga dengan pihak-pihak di luar organisasi ya. Contohnya mungkin customer sama apa namanya supplier gitu ya. Mungkin customer dan supplier kita itu tidak memiliki akses ke dalam sistem yang akan kita buat. Tapi tetap saja kita membutuhkan informasi dari mereka. Gitu ya. Kalian lakukan sampling. Nanti menggunakan teknik apa di sini? Strategi apa? Ada strateginya ya. Strategi itu apa namanya? Ketika kalian sudah mendapatkan informasi yang banyak itu ya, bukan informasi sih, data-data yang banyak dari stakeholder. Nanti kalian analisis. Ya, analisisnya bisa menggunakan 8 teknik ini. Nah, yang saya tunjukkan di sini ini adalah teknik yang sering digunakan dan tidak semuanya digunakan ya. Bisa saja kalian menggunakan beberapa teknik yang ada di sini. Cuma kalau kalian misalnya kesulitan dalam melakukan analisis dari informasi yang telah didapat dari stakeholder, itu saya sarankan ini dipraktekkan semua gitu ya. Nanti dari masing-masing teknik ini gitu kan, hasilnya juga akan lain gitu ya. Yang didapatkan akan lain. Yang akhirnya akan saling melengkapi gitu ya. Kecuali misalnya sorry saya tadi ngomong teknik ya, harusnya strategi ya. Misalnya salah satu strategi itu sudah mengcover strategi yang lain, ya nggak perlu dilakukan juga nggak apa-apa. Tapi untuk kalau saya sendiri ya, itu sering saya lakukan semuanya gitu ya. Walaupun nanti hasilnya itu biasanya untuk melakukan konfirmasi. Misalnya nih di analisis masalah kita menemukan masalah seperti ini aja gitu ya. Nanti begitu di akar penyebab kita mungkin menemukan masalah yang sama yang kita temukan ketika kita melakukan analisis masalah. Nah ini nggak apa-apa, nanti akan saling melengkapi. Malah bagus ya. Kadang kalaupun nggak melengkapi juga mengkonfirmasi, oh memang ada masalah ini. Atau ada misalnya masalah yang dilakukan dengan strategi pertama tidak ditemukan, dengan strategi yang nomor 5 jadi ditemukan. Jadi intinya nanti akan komplement ya, melengkapi dan memvalidasi sih biasanya. Oke, selain ada nanti strategi ya teman-teman ya, nanti ada tekniknya. Kalau teknik ini pas kalian mengumpulkan datanya ya, itu menggunakan teknik ini. Tetapi pas kalian melakukan analisis dari hasil teknik-teknik yang dilakukan ketika kalian mengumpulkan data dari user, itu digunakan strategi analisis yang tadi. Paham ya? Jadi cukup sederhana ya. Ini sebenarnya kayak kalian melakukan wawancara saja gitu ya. Ya atau membaca dokumen gitu ya. Cuma karena ini konteksnya adalah kita pembelajaran, maka harus dilakukan dengan lebih terstruktur. Ya, misalnya kayak kalian disuruh nih, coba cari data tentang misalnya ya penjualan di pasar Bumi Ayu gitu ya, yang laku barang apa aja gitu kan. Sebenarnya secara bodohannya saja ya, secara non akademis saya bilang ya, secara non akademis sebenarnya kalian sudah melakukan ini gitu ya, minimal takon-takon lah ya, wawancara kan takon-takon itu teknik yang paling apa paling umum gitu ya, itu melakukan wawancara. Nanti kalau misalnya wawancara kok ternyata kurang dalam, kurang apa gitu ya, bisa lakukan ke yang lain. Misalnya melakukan JAD ini, Joint Application Design ya. Kepala apa namanya? Pasarnya kita undang, kemudian perwakilan-perwakilan kita undang, kita lakukan diskusi di situ ya. Jadi sebenarnya ini semua teknik wawancara gitu ya, cuma tekniknya berbeda.
Kalau wawancara kan kita secara lisan ya. Kalau kuesioner kita memberikan soalan-soalan gitu ya. Kuesioner ya untuk diisi gitu ya, atau belangko untuk diisi. Kalau analis dokumen sebenarnya wawancara juga gitu ya. Cuma yang kita lihat itu dokumen-dokumen yang sekarang sudah ada. Ya, kalau observasi ini ya kalian melakukan observasi lapangan gitu ya. Jadi kalian bisa datang ke lapangan kemudian kalian mengamati, observasi mengamati ya. Diamati satu-satu. Ini teknik ya. Oke, kita bahas satu-satu. Tapi sebelum ke teknik, teman-teman ya, kita bahas tentang strateginya. Karena ini dalam rangka kita melakukan analisis terhadap data-data yang sudah kita lakukan atau yang kita dapatkan ya ketika kita melakukan teknik-teknik dalam pengambilan data tadi, gitu ya. Oke, pertama yang harus terlibat di sini teman-teman ya, itu adalah tim bisnis dan tim IT-nya. Jadi teman-teman ya, kalau kalian membuat sebuah aplikasi itu sebaiknya ada struktur tim gitu ya, yang masing-masing tim itu memiliki tugas tertentu. Kalau tim bisnis ya ini untuk mencari informasi-informasi seputar proses bisnis yang ada, gitu ya. Kalau tim IT-nya itu dia memiliki pengetahuan teknis, sehingga nanti tim bisnis sama tim TI nanti akan berkolaborasi untuk menentukan data apa aja sih atau informasi apa aja sih yang dibutuhkan sehingga bisa selaras dengan pengembangan aplikasi yang mana sebagian besar itu tekniknya itu diketahui oleh orang-orang TI. Lah kerennya kalian teman-teman ya, karena kalian itu adalah orang sistem informasi gitu ya. Kalian itu seperti orang yang hidup di dua dunia ya. Di dunia bisnis yang notabene jargon-jargon teknis tidak ada gitu ya. Kalian paham tentang proses bisnis ya walaupun tidak mendalam, tapi kalian akan menjadi jembatan antara kegiatan proses bisnisnya dan bagaimana teknik implementasinya. Jadi kalian tuh dua kaki ya, yang kaki satunya di TI, kalian harus paham tentang teknologinya, tetapi tidak perlu terlalu detail gitu ya, dalam sampai kalian apa namanya sampai kalian nanti mengimplementasikan ya. Justru nanti kalian ketika menjadi seorang analis itu kalian menjadi jembatan ya antara orang bisnis dengan orang IT-nya yang akan mengkomunikasikan gitu ya. Gitu. Jadi posisi kalian seperti itu ya. Jadi kerennya orang SI itu seperti itu. Tahu antara bisnis dan tahu antara teknologi. Gitu. Dan yang paling mahal dibayar ya orang-orang seperti kita ini gitu ya, teman-teman ya. Oke, strategi pertama adalah analisis masalah, teman-teman ya. Strategi yang kedua adalah analisis akar penyebab. Nah, jadi nanti kita akan tahu nih bedanya masalah, bedanya akar penyebab itu apa. Ini sebenarnya dua yang mirip ya, cuma dilihat dari kacamata yang berbeda. Nah, ini mirip ya, tapi kacamatanya berbeda. Kemudian ada analisis durasi dan analisis durasi. Nah, ini juga sebenarnya dalam satu kategori ya. Kita akan melihat apakah proses bisnis yang sudah jalan ya, atau nanti yang akan kita propose itu memiliki efektivitas dan efisiensi yang lebih baik apa tidak. Itu dilakukan dengan analisis durasi, pembebanan aktivitas, dan pembandingan formal ini. Nanti akan kita bahas ya teman-teman ya. Kemudian analisis hasil ya, dan analisis hasil. Kemudian ini berbeda lagi ya, ini realem yang berbeda. Kemudian teknologi ini berbeda juga ya. Jadi yang mirip-mirip itu antara 1, 2, dan 3, 4, 5 ini dilihat dari kacamata yang berbeda. Ya, jadi di sini kita cari efisiensi ya. Di sini kita cari masalah gitu ya. Di yang lain itu nanti akan kita bahas gitu ya. Oke, kita masuk ke analisis masalah ya atau problem analisis.
Ini intinya teman-teman ya, ini menanyakan kepada pengguna masalah yang dihadapi ketika menggunakan sistem yang sekarang. Ya, kan di awal saya sudah bilang ya, walaupun ya eh, sistem yang ada itu masih fully manual ya. Fully manual itu bisa jadi dia menggunakan spreadsheet gitu ya, atau file based sistem gitu ya, yang mana tidak saling berkaitan, sehingga ketika kita melakukan analisis dari kegiatan proses bisnisnya apakah baik apa tidak, itu tidak bisa kita lakukan secara komprehensif ya. Atau manual yang benar-benar memang tanpa bantuan komputer gitu ya. Jadi masih berupa dokumen-dokumen saja atau ditulis lah ibaratnya ya. Gitu. Jadi tanyakan ketika ya orang yang sekarang itu menggunakan ya itu masalahnya apa? Oh misalnya Pak, dengan sistem yang masih seperti sekarang, masalahnya adalah ketika membuat laporan keuangan itu butuh waktu berhari-hari. Ya, untuk mencocokkan akun gitu ya kan, untuk membuat apa namanya jurnal penyesuaian gitu. Itu lama banget karena harus membuka dokumen-dokumen yang tersebar dan tidak memiliki hubungan gitu ya. Karena kalau kita lihat ya, sistem yang tanpa berbantuan sistem informasi itu biasanya mereka tidak ada hubungannya. Jadi modelingnya itu enggak ada. Abstraksi ya atau modelingnya itu enggak ada, gitu ya. Jadi tanya aja, ketika masalahnya itu, oh ini masalahnya itu ini, ya lama, gitu ya. Kemudian inginnya seperti apa? Dijawab lagi ya, ditanyakan lagi, gitu ya. Ini ya. Jadi oh ini lama inginnya apa? Inginnya cepat karena ini apa sih namanya? Yang lama adalah mencocokkan datanya gitu ya. Enggak ada relasi antara file Excel dengan file Excel lain, tidak ada hubungan gitu ya. Itu ya biar biar apa namanya dengan satu klik aja laporan keuangannya jadi gitu kan. Nah, jadi strategi ini sesuai untuk meningkatkan efisiensi atau mempermudah penggunaan. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi fokusnya itu ke masalah. Masalahnya apa? Kemudian ditanyakan juga ingin menyelesaikan masalahnya seperti apa. Gitu ya. Itu namanya problem analysis. Ini paling gampang ya. Paling pertama mudah itu kita ketahui ya melalui ini, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah analisis akar penyebab atau bahasa Inggrisnya itu root cause analysis ya. Ini adalah fokusnya pada penyebabnya gitu ya. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan masalah-masalah, ya masalahnya di sini. Misalnya masalahnya lama dalam membuat laporan keuangan. Nanti kalian fokus ke penyebabnya. Makanya tadi saya bilang ini dan ini itu mirip ya. Fokus gitu ya. Kemudian kalau masalahnya banyak, dibuat prioritas, gitu ya. Prioritas mana yang penting dan mana yang sudah siap eh, apa untuk kita selesaikan, gitu ya. Nanti ditimbang-timbang ya. Kalau misalnya, oh ini datanya udah ada semua nih, dan kita sudah bisa membuatnya, dan ini menjadi prioritas utama, ya udah kita bikin yang itu ya. Oke, usahakan untuk menemukan semua penyebab. Jadi penyebab masalah itu apa? Kemudian kalau penyebabnya sudah diketahui, kan solusinya bisa dibangun ya teman-teman ya. Jadi ketika kita tahu nih, rumah ini bocor gitu ya. Oh penyebabnya itu bukan genteng yang pecah gitu ya, tetapi misalnya apa sih adonan atau adukan gitu ya di pinggir genteng itu yang pada retak-retak. Nah, nanti kita fokusnya ke yang retak ya, bukan mengganti genteng. Jadi analoginya seperti itu. Oke, nanti contoh root cause analysis itu seperti ini, teman-teman ya. Misalnya kita menemukan masalah kok stoknya itu sering kehabisan ya, sering kehabisan stok. Nah, gitu kan. Sering kehabisan stok barang, gitu kan. Nah, nanti apa namanya? Dicari nih penyebabnya apa? Oh, ditemukan 3 penyebab. Pertama adalah ketika kita memproses pesanan itu selalu delay ya, selalu terlambat. Kemudian
apa namanya, inventory kontrolnya itu kurang. Jadi barang barang tinggal sedikit, sistemnya tidak ngasih tahu, atau kita tidak tahu ternyata barangnya masih sedikit. Misalnya kebutuhan per pekannya 100 gitu ya, ternyata barangnya kita kok cuma ada 50 ya sering kehabisan kan. Kemudian salah dalam, melakukan estimasi ya, jumlah barang yang harus disediakan. Di satu sisi ada barang yang tidak laku-laku gitu ya, yang tidak terjual, di satu sisi barang yang sering terjual kok sering kehabisan. Nah ini kan, efeknya banyak ya, terutama ke pendapatan akhirnya. Dan nanti kita cari lagi ya, kenapa sih terjadi, apa namanya, pemrosesan, pesanan yang selalu telat? Oh ternyata pertama adalah telat dalam meng-approve ya, jadi menyetujui itu telat. Kemudian telat dalam menentukan vendornya gitu ya, telat dalam, memberikan, permintaan barang ke vendor gitu ya, orderan kita ke vendor itu telat, gitu. Dan nanti kita cari penyebabnya apa sih, oh sistemnya yang gimana gitu ya. Misalnya ternyata modelnya masih manual, ditumpuk, filenya nggak nggak jelas lokasinya di mana gitu ya, nggak ada notifikasi, gitu ya. Nanti bisa cari, solusinya seperti apa. Oh kalau sering telat dalam meng-approve order itu penyebabnya apa? Oh ternyata tidak ada notifikasi. Nanti kita bisa bikin sistemnya memiliki notifikasi ya, baik melalui WhatsApp atau melalui yang mana gitu ya. Dan lain-lain ya, silakan nih kalian baca gitu ya. Ini namanya root cause analysis. Jadi membentuk sebuah pohon ya. Jadi masalah ini penyebabnya apa? Gitu ya. Terus penyebab yang menyebabkan masalah ini itu apa aja? Bahkan mungkin kalau kalian bisa jembreng lagi ya, misalnya ini masih terlalu abstrak ya. Jadi telat dalam melakukan approving order itu terlalu abstrak, kalian bisa pecah lagi gitu ya, penyebabnya apa. Gitu ya, makanya disebut sebagai root cause analysis ya. Jadi ini ada masalahnya, kemudian akar-akar penyebabnya itu apa, gitu ya. Root cause kan akar penyebab gitu ya, gitu. Baik, jadi 1, 2 itu mirip ya. Jadi kita, ada masalah, cuma yang pertama itu kita cari masalahnya dulu, yang kedua dari masalah-masalah tadi kita cari penyebabnya. Ini nanti melalui teknik yang ada di belakang ya, yang akan kita jelaskan ya. Kemudian analisis durasi teman-teman ya. Ini menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah pada proses bisnis saat ini. Gitu ya. Misalnya nih untuk tadi, meng-approve order itu butuh berapa lama sih gitu kan. Kemudian bandingkan dengan total waktu yang diperlukan pada seluruh proses. Jadi perbedaan yang besar menunjukkan perlu adanya penyelesaian masalah dengan menggabungkan beberapa langkah menjadi lebih singkat, itu yang disebut sebagai proses integration, atau melakukan beberapa langkah secara bersamaan yang disebut sebagai proses parallelisation. Jadi kalian analisis nih ya, dalam menyelesaikan sebuah proses bisnis, ini kalian lihat mana yang bisa digabungkan ya. Jadi proses integrationnya itu mana aja, fase mana aja. Kemudian yang bisa dilakukan bersamaan itu mana aja. Jadi nggak perlu menunggu gitu ya. Persis kayak Gantt ya. Kita bisa melakukan, sesuatu ya, itu tanpa, tahapan sebelumnya itu diselesaikan. Cirinya apa? Cirinya kita sudah melakukan proses ya, yang mendapatkan informasi atau data yang diperlukan untuk melakukan proses berikutnya. Dan itu namanya analisis durasi gitu ya. Jadi di sini ini kalian melakukan apa namanya proses bisnis, PBM ya, proses bisnis, modification ya. Oke, terutama teman-teman ya dengan berbantuan komputer teman-teman ya. Oke, ini saya tambahkan nih, kayaknya menarik. Proses, PBR namanya ya.
Nah, oke, apalagi dengan bantuan komputer teman-teman ya. Ini yang disebut dengan proses bisnis engineering ya. Proses bisnis re-engineering. Perekayasaan kembali proses bisnis ya. Apalagi nanti ya, kalau misalnya dari manual ya ke yang berbantuan komputer, itu pasti banyak banget yang bisa di re-engineering ya. Kayak bisnis proses nih bahasa Inggrisnya. Eh, ini dosen bahasa Inggrisnya jonglis banget. Oke, bisnis proses re-engineering ya. Ini yang menariknya ya, ketika kita melakukan sebuah proses bisnis yang berbantuan komputer, mesti ada re-engineering. Jadi yang existing ya, yang sekarang masih ada, itu akan dilakukan rekayasa kembali, gitu ya. Rekayasaan kembali proses bisnis, ya. Oke, jadi digabungkan, diparalelkan, gitu kan, itu sangat bisa. Bahkan dengan teknologi yang sekarang ada gitu ya, kemudian nanti kita menemukan mungkin ya, di depan itu ada teknologi baru, terutama teknologi IT ya. Sekarang ada AI gitu ya, ada LLM. Bahkan proses business engineering tetap bisa dilakukan ya. Misalnya kalian sudah memiliki sistem yang keren ya, tetapi di depan gitu ya, entah 5 tahun, 10 tahun, atau mungkin tahun depan, ditemukan teknik baru gitu kan. Sehingga kita bisa melakukan proses bisnis proses engineering kembali gitu ya, dari proses bisnis yang sebelumnya sudah kita engineering. Nah, itu bisa. Gitu ya. Ini analisis durasi, kemudian yang keempat pembebanan berbasis aktivitas atau activity based costing. Ini sama dengan analisis durasi ya. Jadi ini cara kerjanya sama dengan analisis durasi, tetapi terapkan pada biayanya. Jadi kalau yang di sini itu time ya, ini time, waktu. Yang ini biaya ya. Jadi efisiensi teman-teman ya, itu di dalam sebuah proses bisnis itu selain biaya juga waktu teman-teman ya. Oke lah, secara biaya itu tidak tidak bisa kita justifikasi nih berapa berapa efisiennya. Tetapi secara waktu bisa. Lah itu bisa apa namanya? Sama ya, artinya sama dengan secara biaya pun akan menjadi lebih efisien. Itu teman-teman. Kemudian yang kelima adalah pembandingan informal. Jadi nanti kalian ya membandingkan proses bisnis yang terjadi pada perusahaan kalian dengan proses bisnis yang terjadi pada perusahaan lain ya yang sejenis. Ya misalnya nih Indomaret sama Alfamaret nih. Kalian masuk ke Indomaret misalnya. Kalian lakukan pembandingan. Kok melayani di Indomaret itu lebih pelan misalnya ya dibanding di Alfamaret. Nah, itu berarti ada sesuatu di situ ya. Sehingga kalian perlu melakukan re-engineering gitu. Ya, jadi intinya yang 345 ini dia adalah melakukan efisiensi baik dari segi biaya maupun dari segi waktu. Ya, kemudian ada analisis hasil. Ini adalah analisis sama dengan analisis kepuasan lah ya. Gitu, analisis kepuasan atau lebih fokus ke kliennya atau lebih fokus ke penggunanya. Gitu ya. Jadi diinginkan oleh pengguna itu apa sih gitu kan. Gitu. Seringnya ya kalau pengguna itu ya sistemnya lebih cepat atau efisien gitu ya. Kemudian lebih user friendly ya atau tidak menyulitkan si penggunanya. Kemudian analisis teknologi ini adalah menerapkan teknologi baru pada proses bisnis dan mengidentifikasikan manfaatnya. Jadi ini sudah sempat kita singgung ya bahwa teknologi baru itu akan
mampu merubah proses bisnis gitu ya. Sehingga kita bisa melakukan bisnis proses re-engineering lebih lanjut gitu ya. Kemudian ada eliminasi aktivitas ya. Ini adalah menghilangkan aktivitas yang tidak efektif atau kurang produktif di dalam proses bisnis ya. Jadi nanti ketika kalian melihat ya, ini urutan proses bisnis seperti ini gitu kan. Ternyata ada aktivitas yang tidak perlu. Ini buat apa sih, ini yang dihilang-hilangkan. Jadi ya intinya semuanya itu ya, itu namanya melakukan proses bisnis engineering gitu ya. Mungkin tidak selalu semuanya ya. Oke, ini saya salah nih. Ini salah ya. Ini harusnya tidak masuk di sini sih. Jadi semua analisis kita yang kita lakukan teman-teman ya, ini adalah dengan tujuan ya. Semua analisis yang apa ya, sebutkan di sini ya, dalam rangka melakukan bisnis proses engineering ya. Nah, jadi baik analisis masalah, analisis akar penyebab, kemudian analisis durasi dan seterusnya, itu ujung-ujungnya adalah bisnis proses engineering ya. Nah, ini lebih tepat. Jadi nggak cuma satu ini. Oke, itu teman-teman ya, itu analisisnya. Jadi kalian tadi apa? Udah menemukan data-data, informasi-informasi yang akan dilakukan melalui teknik-teknik ini gitu ya. Nah, teknik di sini itu dilakukan analisis yang jumlahnya 8 tadi. Oke, begitu teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, semua hasil analisis tadi teman-teman ya, itu dalam rangka kalian membuat ini ya teman ya, fungsional requirement ini. Jadi nanti hasil akhirnya adalah bentuk terstruktur dari analisis tadi itu berupa sebagian besar di fungsional requirement ini atau di keperluan fungsional. Gitu ya. Karena disinilah terjadi apa namanya, perekayasaan kembali proses bisnis itu di sini. Ya, kalau di sini ini yang non fungsional ya sebenarnya untuk menunjang saja ya, menunjang agar sistem kita itu dapat apa sih, berjalan dengan baik gitu ya. Itu namanya non fungsional requirement. Oke, jadi ketika kalian melakukan tadi strategi dan teknik ini, fokusnya ke yang ini ya, ke yang ini ya, ini dan ini. Intinya itu. Silakan ini kalian pelajari, hasil akhirnya nanti akan seperti ini. Kalian baca berulang-ulang, kalian pahami. Nanti kalian aplikasikan di aplikasi atau di tugas mandiri kalian ya. Gitu, teman-teman ya. Oke, lah ini sudah sempat saya sebutkan tadi ya, bahwa keperluan sistem yang akan dikembangkan itu paling tepat ditentukan oleh analis sistem ya, sistem analis. Yaitu kalian gitu ya. Apa sih namanya, yang berdiri di dua kaki, yang menjadi jembatan antara orang-orang IT dengan orang-orang bisnis. Oke, jadi teknik yang akan dijelaskan di sini ini merupakan teknik-teknik untuk mendapatkan data gitu ya. Sebelum nantinya dianalisis melalui 8 strategi tadi. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengungkap semua keperluan dari sistem gitu ya. Karena kalau dari awal tidak kita ungkap teman-teman ya, nanti akan terjadi chaos ya. Oke,
Misalnya udah di coding ya ternyata ada yang kurang ya. Kita miss gitu ya, tidak melakukan antisipasi dari awal. Sehingga penggabungannya akan susah. Kalau penggabungannya akan susah itu biasanya merembet kemana-mana gitu ya. Akhirnya seolah-olah ya berangkat dari yang baru gitu ya, karena pondasinya nggak benar gitu ya. Misalnya ini kita membuat rumah nih ya, kita tidak menangkap bahwa keinginan dari si pemilik rumah ini ingin memiliki garasi yang bisa diisi 5 mobil misalnya. Eh, Ya, pondasinya sudah dibuat, ternyata hanya untuk 2 mobil. Kan repot ya, pondasinya harus dibongkar lagi. Nah, jadi analoginya seperti itu ya. Jangan sampai seperti itu. Nanti efeknya ya ke waktu dan biaya. Oke. Selain itu teman-teman ya, kita melakukan teknik yang ada di sini itu dalam rangka membangun dukungan dan kepercayaan di antara para stakeholder. Jadi kita nanya ke pengguna, nanya ke pemilik dalam rangka menguatkan mereka juga, memberi semangat gitu ya, memberikan gambaran nanti sistemnya seperti apa, oh nanti perusahaan kita seperti apa. Sehingga sebagai pemilik dia merasa tidak sungkan mengeluarkan uang banyak ya. Bagi pengguna dia tidak merasa sungkan memberikan informasi kemudian ke kita gitu ya agar dapat membantu bagaimana sistem kita itu berjalan dengan baik gitu kan. Nggak ada yang ditutup-tutupi gitu ya. Gitu teman-teman. Oh ya, nanti teman-teman ya dalam rangka kalian melakukan teknik-teknik ini akan sangat banyak menemukan konflik kepentingan di antara para stakeholder gitu ya. Ibaratnya itu kalian akan menjadi tempat hibahan ya, tempat gibah ya, tempat gibahan dari orang-orang yang nanti kalian lakukan wawancara, kalian lakukan CAD, kalian lakukan kuesioner gitu ya. Nanti sedapat mungkin kalian sebagai sistem analisis jangan ember gitu ya. Kalau ada informasi yang sensitif, itu jangan ember, oh ini yang bilang si itu, oh ini kata si itu, bukan, jangan ya. Kita pakai bahasa yang lain aja. Sehingga nanti malah bukannya ada kepercayaan di antara stakeholder, tapi malah adanya apa namanya sikut-sikutan ya, semacam ya gitulah. Gimana sih kalau kita menyimpan rahasia si A, rahasia si B, rahasia si C, kemudian kita bilang ke si C bahwa si B itu begini, bahwa si A begini kan pasti akan menjadi chaos ya. Jadi begitu. Nanti kalian ya ini juga sering saya alami gitu ya. Akan menyimpan banyak rahasia gitu. Jadi tolong yang tidak penting-penting ya jangan diemberkan ke stakeholder yang lain gitu ya. Cukup jadi catatan atau kalian nulisnya itu dengan versi yang jangan nunjuk hidung gitu ya teman-teman ya. Oke. Teknik tersebut teman-teman ya itu ada 5, wawancara, CAD, yang ketiga kuesioner, keempat analisis dokumen, dan observasi. Ini wawancara ya, ini adalah teknik yang paling populer ya. Jika ingin tahu ya tanya aja gitu ya, gitu. Jangan diam-diam baik gitu. Kemudian prosesnya adalah ya, kalian akan memilih orang-orang yang akan diwawancara, kemudian tentukan jadwalnya. Kemudian sebelum itu ya kalian harus sudah merancang pertanyaan, baik sifatnya terbuka, tertutup, atau menyelidik gitu ya. Kemudian mempersiapkan wawancara, modelnya gimana secara terstruktur atau tidak terstruktur biasa gitu ya. Bisa melakukan wawancara top down vs bottom up. Jadi dari pemimpin dulu ke bawah atau dari bawah ke atas itu nggak masalah. Kemudian terakhir adalah menindaklanjuti hasil wawancara. Ya udah intinya gitu aja. Ketika menindaklanjuti hasil wawancara adalah ini kalian lakukan strategi-strategi analisis tadi. Gitu ya teman-teman ya. Misalnya ini contoh jadwal wawancara ya. Nama orangnya siapa yang mau diwawancara, posisinya sebagai apa. Kemudian ditulis ya tujuan wawancaranya itu apa. Gitu ya. Kemudian tanggalnya.
Ya, ini jenis pertanyaan. Kalau pertanyaan tertutup, itu contohnya. Itu seperti ini ya. Jadi pertanyaan tertutup itu pertanyaan yang menjawab secara jelas gitu ya. Eh, dan menutup ya. Makanya dia disebut sebagai pertanyaan yang tertutup gitu. Jadi menutup pertanyaan gitu ya. Itu namanya jawabannya itu yaitu langsung to the point gitu ya. Kalau yang terbuka gitu kan, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya itu apa sih namanya? Jawabannya itu tidak pasti gitu ya. Tidak bisa kita ambil jawaban secara pasti gitu ya. Dan ini biasanya untuk melihat kualitas. Kalau ini melihat secara eksaknya gitu ya. Kalau ini kualitas gitu ya. Kualitas dari misalnya sistemnya, kualitas dari operasional sehari-hari gitu ya. Kalau pertanyaan menyelidik itu biasanya ada why-nya, ada mengapa seperti itu. Nah, ini untuk tadi ya, untuk mencari solusi atau mencari root cause-nya, penyebabnya apa? Kenapa seperti itu gitu ya. Contohnya apa gitu ya. Kemudian bisa dijelaskan lebih lanjut, ya, itu namanya pertanyaan menyelidik. Gitu ya. Ini contoh-contohnya. Silakan seperti itu kalian nanti bikin daftar pertanyaannya seperti apa, kemudian ini nanti akan menjawab pertanyaan seperti apa. Itu sebaiknya sudah kalian rancang gitu ya sebelum kalian melakukan wawancara. Terutama teman-teman ya, mohon maaf itu biasanya dengan apa ya, yang akan diwawancara itu memiliki pangkat lebih tinggi gitu ya. Itu biasanya waktu mereka itu lebih sedikit dibanding yang bawah gitu ya. Nah, itu kalian juga harus hati-hati gitu ya. Oh, yang kita hadapi adalah pemilik. Jadi nggak usah bertele-tele gitu kan. Dan waktunya itu biasanya sebentar gitu ya, nggak nyampe berjam-jam ya, paling 10 menit, 15 menit. Usahakan semua pertanyaan kita itu bisa selesai dijawab dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, kalau strategi wawancara itu bisa top down gitu ya, atau bottom up gitu ya. Kalau top down itu berarti kita lihat dari pertanyaan yang apa ya, umum dulu gitu kan. Kemudian baru ditanyakan yang lebih spesifik, lebih spesifik, lebih spesifik. Atau kita tanya dari kalau bottom up ya, itu dari yang spesifik dulu, lebih umum gitu ya. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini harus ditulis ya, makanya nanti ada notulensi gitu ya. Kemudian ditulis yang diwawancarain siapa gitu kan. Yang menginterview siapa, tujuannya ditulis, kemudian simpulannya apa, kemudian ada beberapa hal yang masih terbuka gitu ya. Itu bisa untuk ditanyakan berikutnya. Dan nanti ada tanda tangan ya, di-approve sama siapa gitu ya. Kemudian syukur-syukur direkam gitu ya, ada rekaman videonya. Ya, nanti bisa diekstrak transkripnya gitu. Ini adalah teknik wawancara ya. Kemudian ada teknik joint application design. Ini sebenarnya diskusi gitu ya. Gitu. Diskusi antara 10 sampai 20 orang. Gitu ya. Dilakukan pada jam tertentu, ruangan tertentu, atau kadang kita lakukannya di luar kantor ya, atau nyewa hotel sebagai seringnya seperti dia seharian gitu ya. Sehingga apa sih namanya lebih rileks gitu untuk bisa melakukan JAD ini. Gitu ya. Ini ya, rapat dapat dilakukan secara elektronik juga atau secara anonim gitu ya. Kemudian apalagi? Yaitu intinya untuk menyelesaikan ya masalah-masalah yang kalau kita lakukan wawancara secara sendiri-sendiri gitu ya. Itu kita kesulitan mencari
baik masalah maupun penyebabnya. Gitu. Makanya biasanya kita lakukan namanya Joint Application Development ini. Oke, ada notulen ya, ada 1 sampai 2 orang penulis ya, gitu. Kemudian kuesioner ya, kalian bikin kuesioner, kemudian disebar untuk diisi. Nah, kuesioner ini unik gitu ya, gitu. Ini digunakan itu pada jumlah responden yang sangat besar. Jadi yang tidak mungkin kalian lakukan wawancara satu persatu atau kalian kumpulkan ya dalam satu ruangan ya. Mengumpulkan 1.000 orang dalam satu ruangan kan nggak mungkin. Nah, itu biasanya kita gunakan kuesioner ini. Oke, ya bisa dilakukan secara berbasis kertas maupun berbasis elektronik. Ini kuesioner ya, memilih responden. Oke, kalau ternyata responden kita banyak, kita gunakan sampling ya, beberapa aja. Kemudian merancang kuesioner. Ini salah lagi nih saya. Kuesioner. Oke, kemudian ketika kalian merancang kuesioner itu pertanyaannya yang keren ya, jangan yang ambigu. Kemudian mengelola kuesioner ya, berikan insentif ya. Kalau misalnya kalian kuesionernya ke bukan bagian atau ke orang-orang yang di luar organisasi ya. Biasanya untuk apa namanya? Mendapatkan apa respon yang banyak, kita kasih insentif. Ada tuh kan sering kuesioner, nanti bagi 10 orang yang beruntung akan mendapatkan pulsa HP. Gitu. Jadi orang nanti berlomba-lomba ingin mengisi kuesioner. Gitu ya. Kemudian menindaklanjuti ya hasil kepada responden, kemudian kirim ucapan terima kasih. Ya ini kalau misalnya kuesionernya tidak terlalu banyak apa namanya ya, respondennya ya itu bisa seperti itu. Atau kuesionernya ke orang-orang yang penting gitu. Kalian misalnya mau mengkuesioner seluruh direktur misalnya ya perusahaan yang bergerak di bidang teknologi gitu misalnya. Gitu. Bisa kalian kirim nanti ucapan terima kasih atau barang-barang tertentu gitu ya. Ini rancangan kuesioner yang baik teman-teman ya. Ini silakan baca aja gitu ya. Kemudian pahami gitu ya. Oke, ini hint saja ya ketika kalian merancang kuesioner. Kemudian teknik yang terakhir adalah melakukan analisis dokumen. Nah, ini ya itu sangat sederhana teman-teman ya. Kalian kumpulkan semua dokumen, blanko-blanko ya, nota-nota pada proses bisnis yang sekarang berjalan gitu kan. Kemudian review dokumen tersebut gitu ya. Kemudian gunanya apa, sering digunakan untuk apa, tujuannya apa gitu ya. Nanti dari situ kalian akan banyak menemukan atribut-atribut dari sebuah entitas ya atau kelas. Ini sangat menarik ya, sangat menarik ya. Dengan misalnya kalian melihat nota pembelian dari supplier, kalian akan paham nanti di sistem kalian itu kalian harus menyimpan atribut apa aja. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah observasi. Gitu. Jadi observasi ini sederhana ya. Kalian tinggal melihat apa sih yang sebenarnya terjadi ketika melakukan proses bisnis ini. Gitu. Kalian melihat aja berkeliling gitu kan. Kemudian kalian catat gitu ya. Oke. Terus kalian ajak apa namanya usahakan tuh low profil ya. Jangan sampai kehadiran kalian itu membuat mereka jadi jaim ya, jaga image ya. Gitu. Biasa aja gitu ya. Kalian mungkin ngobrol dulu. Sebenarnya saya mau ini nih, mau lihat-lihat bagaimana sih cara membuat misalnya tempe apa tahunya gitu ya.
Padahal dari situ nanti kalian akan mencari banyak hal ya, akan mengetahui apa aja yang dilakukan mereka. Kemudian lihat ya, eh, ya kan lebih detail lah ya, melihat yang kemungkinan terjadi karena kondisinya itu apa namanya dibiarkan seperti kondisi apa adanya gitu ya. Itu yang disebut sebagai observasi. Oke, kemudian yang lebih penting itu jangan sampai mengabaikan aktivitas-aktivitas periodik. Ya, misalnya ada kegiatan yang dilakukan sepekan sekali ya, atau sebulan sekali atau setahun sekali. Ya, kan observasi tidak bisa 1 tahun kalian lakukan observasi gitu kan. Jadi kalian identifikasi nih, oh ketika ada proses yang periodik itu kapan, nanti kalian lihat gitu ya. Atau kalian tanya secara langsung. Atau mungkin kalau yang prosesnya tahunan sedangkan kalian baru masuk di awal tahun, kan nggak mungkin tuh kita mengetahui sampai awal tahun. Kita bisa melirik tahun sebelumnya itu seperti apa. Nah, itu namanya observasi ya teman-teman ya. Ini saya ganti. Pekan ya, itu pekanan ya. Pekanan. Oke. Lihat dari teknik-teknik tadi teman-teman ya, itu bisa kita simpulkan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang kalau kita lihat dari 6 metrik ya, dari jenis informasinya, mana ya, dari kedalaman informasinya, dari keluasan informasinya, dari eh, integrasi informasinya, ya, dari keterlibatan pengguna atau stakeholder, dari biaya itu seperti ini ya. Kayak kayak interview yaitu bisa untuk mencari informasi sistem atau proses bisnis yang ada sekarang. Bisa untuk nyari infonya apa, bisa untuk mencari proses bisnis yang nanti akan dikembangkan. Gitu ya. Kalau observasi ya cuma yang ada di saat ini saja. Kemudian dari sisi kedalamannya ya, kalau observasi itu dia low, kalau interview itu high ya, ICAD juga high. Nah, silakan dengan metrik 6 ini, kalian ingin mendapatkan informasi yang seperti apa, silakan kalian pilih kalian perlu melakukan teknik yang mana gitu ya. Kalau misalnya biayanya rendah, pengen biaya rendah ya kuesioner dengan analisis dokumen. Tapi kalau biayanya jor-joran kalian bisa melakukan interview, CAD atau bahkan melakukan observasi. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian ada teknik alternatif ya, namanya peta konsep. Ini menghubungkan antara yang konsep-konsep yang memiliki arti, kemudian fokus pada individu dan ide-ide kunci. Kemudian ada user story, story card, task list gitu ya. Oke. Jadi yang ini nih konsep ini teman-teman ya, user stories. Ini sebenarnya juga hasil wawancara ya. Cuma dikasih label user story, kemudian story card ya, hasil analisisnya. Kemudian daftar-daftar tugas yang mesti kita lakukan dalam menyelesaikan teknik-teknik tadi itu, gitu ya. Oke, jadi story card ini ya, isi kartu cerita dengan satu keperluan, gitu kan. Kemudian didiskusikan. Ini contoh peta konsep, ya. Ini contoh user story. Silakan kalian lihat-lihat. Oke ya, jadi ini misalnya nih, story ini itu ke feature yang ini, ditambahnya di situ. Pakai sticky note ya, gitu. Gitu. Ini dari situ kita bisa lihat ya. Eh, misalnya yang ini apa nih? Nah, ini coba kita bahas. Nanti kalau udah selesai kita coret. Nah, ini selesai. Mana? Kita bahas gitu ya. Itu ya. Jadi itu teknik dan strateginya teman-teman ya. Jadi ketika kalian nanti mengisi area sini,
Ini banyak yang kalian lakukan ya. Nah, Kak, khusus untuk studi kasus yang kalian lakukan, makanya saya pernah bilang ya, silakan cari studi kasus yang ada contoh realnya, sehingga kalian bisa lakukan teknik dan strategi tadi. Kalaupun tidak ada teman-teman ya, minimal ya mesti ada salah satu yang dilakukan ya. Kalau misalnya nih, ada yang membuat kemarin apa aja ya, saya agak sampai lupa. Misalnya laundry gitu ya. Itu bolehlah nanti yang laundry itu datengin satu, dua, tiga atau lima laundryan gitu ya. Kalian lakukan observasi, berpura-pura nge-laundry gitu kan. Kemudian dari satu laundry ini kalian mendapatkan informasi apa yang bisa lebih diperbaiki gitu ya teman-teman ya. Gitu. Atau yang tiket ya, tiket misalnya ya. Itu juga silakan kalian eh, apa namanya? Coba membeli tiket kereta, membeli tiket bis gitu ya. Itu kalian lakukan itu gitu ya. Itu berarti salah satu ya kalian lakukan tekniknya, bisa observasi, bisa wawancara dan seterusnya. Oke, seperti itu lah proposal sistemnya. Jangan lupa teman-teman ya. Jadi teman-teman ya, di sini ini udah selesai ketika kalian selesai membuat apa namanya definisi keperluan. Nanti setelah itu definisi keperluan akan kita tuangkan ke model-model gitu ya, ke model-model terutama ya pertama kali ya model fungsional dulu. Nah ini kalau kita membuat model-model tadi ini sudah mulai ada bahasa bahasa nyerempet-nyerempet ke teknis ya untuk kalian komunikasikan. Jadi model-model tadi yang nanti kalian akan buat itu untuk berkomunikasi dengan tim IT-nya, dengan tim pembangunannya. Gitu ya. Sampai sini. Oke, materi kita keperluan habis. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Mungkin sebelum saya tutup ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Oh ya, nanti ininya saya japri ya. Karena ada yang nggak masuk nih rupanya. Tolong kodenya jangan dibagikan kepada yang tidak masuk. Oke, kalau tidak ada ya, nanti ini saya upload videonya, sama yang kemarin juga belum sempat saya upload. Yang lebih penting lagi dan yang akan saya nilai dengan porsi terbesar adalah proposal sistem. Silakan diselesaikan, dicicil ya. Jangan sampai ketumpukan. Dan ingat, ini itu akan berlanjut di semester depan. Jadi ibaratnya lari maraton, kalau di awal ini kalian tidak perform dengan baik, ya teman-teman ya, itu saya pastikan gitu ya. Itu kayak Gusti Allah Pak yang pastikan ya. Ya saya prediksi ya nanti di semester berikutnya juga kalian akan berantakan. Jadi nanti ya nilai semester ini sama nilai semester depannya jadi jelek kan sayang. Karena ini saling berkaitan ya. Apalagi kalau yang semester ini tidak lulus ya. Karena ini jadi prasyarat semester depan, maka kalian tidak akan bisa mengambil mata kuliah lanjutan ini. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri saja, teman-teman ya. Jangan lupa nanti sore ada kuliah lagi ya. Mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.